Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustaz, ana uridu an ubayyina ilaikum al-bayan anis safhah anis safhah as-sadisah, ya. Afwan, iftah as-safhah al-tasi'ah. طيب. هنا الموضوع يعني القواعد. موضوعه aqsamul kalimah. Apa itu aqsamul kalimah? Yaitu adalah jenis pembagian kalimat. Bagian-bagian kalimat atau kalimat itu terbagi dari beberapa saja. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya diinstruksikan udrus walahiz wafham. Nah, pelajarilah dan amatilah dan pahamilah. Taib. Al-awwal yakni al-ismu. Taib. Cara membacanya al-ismu, ada alif lam, al-ismu. Nah, jadi apa-apa yang berwarna merah maka itu adalah namanya isim. Unwanu sadiqi fi syari'in Imam Bunjul Raqmu 25 pada wasani Muhammadun. Nah, di sini Muhammadun ini dinamakan isim. Nah, isim terus yang di sini shadiq. Nah, ya-nya tidak berwarna merah. Coba lihat, berarti kalau kita hilangkan ya-nya shadiqun. Nah, ya di sini artinya kepemilikan. Shadiqi, teman saya. Hilangkan ya-nya jadi shadiqun, teman. Nah, yang keempat itu di sini ada al-ulum. Ini jamak dari ilmun. Nah, yang itu artinya ilmu atau ilmu pengetahuan. Dan yang kelima yaitu hiwayati. Kita hilangkan ya-nya, hiwayatun. Nah, itu bahwasanya tulisan yang berwarna merah ini disebut isim. Apa itu isim? Baik, isim itu bisa berupa, isim itu kalau dalam bahasa Indonesia kitanya itu adalah kata benda. Bisa kata benda, bisa nama seseorang, bisa itu manusia, bisa itu hal yang abstrak. Nah, ilmu ini kan abstrak, tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan ilmu. Nah, hiwayatun, hobi. Nah, ini semuanya dinamakan isim. Apa tanda isim? Tanda isim itu biasanya barisnya itu berbaris fathatain. Bisa itu dhammatain. Nah, atau juga diawali dengan alif lam. Nah, seperti ini. Itu namanya isim. Nah, jadi isim ini kata benda. Mungkin nanti di bawah ada penjelasannya lah. Sekarang kita lihat penjelasan. Nah, ada udrus walahiz wabham. Ujarnya, apa al-kalimatu lafzun yadullu ala ma'na mufrad wahya tanqasimu ila thalathati aqsamin ismun wa fi'lun wa harfun. Kalimat itu artinya lafaz yang menunjukkan atas makna satu. Nah, lafaz yang bermakna satu. Apa itu? Dan dia terdiri dari beberapa bagian. Nah, kalimat itu artinya lafaz yang menunjukkan makna, dan di dalam kalimat itu terbagi beberapa bagian, yaitu ismun dan fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Dan harfun. Nah, huruf. Kalimat kata lafaz yang menunjukkan arti mufrad, tunggal, dan terbagi menjadi 3 macam: isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan huruf. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya al-ismu ma dalla ala ma'na fi nafsihi ghairi muqtarinin bi zamanin. Al-mithal Muhammad, nama orang. Syari' ini jalan, kata benda. Ulum, ilmu. Hiwayatun, hobi. Shadiqun, teman.
wa min alamatihi ayyaqbalal jar awit tanwin awin nida aw alif lam awil isnad. Kalimat isim atau benda adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu, seperti Muhammad, syari', ulum, hiwayah, shadiq. Dan di antara tanda-tandanya adalah jar, tanwin, nida atau panggilan, atau alif lam, dan isnad atau bersandar. Nah, itu isim. Sekarang apa aja yang bisa kita pahami contoh dari isim di sekitar kita? Itu bisa berupa kelas isim, murid isim, meja isim, maktabun, babun isim. Nah, itu semuanya isim. Jadi isim ini bisa jadi kata benda, bisa jadi manusia, bisa jadi hal yang abstrak. Nah, itu semuanya isim lah. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan Bapak. Nanti kita perjelas di pertemuan di kelas. Baiklah, melanjutkan daripada penjelasan sebelumnya, yaitu berkenaan tentang isim. Ini Bapak lanjutkan. Baik, Ana lanjutkan ke penjelasan apa itu sambungannya. Kalau ini ada garisnya, ini al-ismu. Nah, bisa dihilangkan alif lamnya, dibaca isim atau ismun kalau tidak ada alif lam. Sekarang di bawahnya yaitu al-fi'lu. Al-fi'lu. Nah, latihanlah. Yang masih membaca Arabnya belum lancar, ikuti jar Bapak al-fi'lu. Kalau alif lamnya dihilangkan menjadi fi'lun. Apa itu al-fi'lu? Di sini ma dalla ala ma'na fi nafsihi muqtarinin bi zamanin. Al-mithal sakana yaskunu uskun. Nah, coba lihat kartu kosakata yang Bapak beri ke kalian, bahwasanya di situ ada 3 kosakata juga kan. Nah, bedanya kalau yang di kosakata kalian itu yang nomor 3-nya itu beda dengan di sini. Nah, itu nanti Bapak jelaskan. Sekarang kita fokus untuk ke yang kalimat pertama dan kalimat yang kedua. Nah, di sana ada akala yakulu, terus bawahnya syariba yashrobu, terus fataha yaftahu. Nah, kalau di sini sakana yaskunu, apa artinya sakana yaskunu? Tinggal. Nah, lihat di sini seperti yang Bapak jelaskan ada tanda ya-nya. Nah, itu nanti kita jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya lah. Sekarang kita sambung wa min alamatihi, dan dari tanda-tandanya ayyaqbala. Nah, artinya wa min alamatihi ayyaqbala, dari tanda-tandanya ia menerima qad au as-sin au saufa au ta al-fi'il au ta ta'nits as-sakinah au ya al-fa'ilah au nun at-taukid. Nah, lihat penjelasannya. Kalimah fi'il dalam kurung fi'il ini artinya yaitu kata kerja adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu, seperti sakana yaskunu uskun. Nah, sakana ini artinya, ingat apa kata Bapak kemarin, ini fi'il madhi atau menjelaskan kejadian yang telah terjadi. Kalau yaskunu ini fi'il mudhari'. Nah, artinya menjelaskan kejadian yang sedang terjadi. Makanya di sini jadinya menunjukkan arti pada diri sendiri dan berhubungan dengan waktu. Nah, di antara tanda-tandanya adalah satu, biasanya di depannya itu bisa didahului oleh qad yang artinya sungguh atau terkadang. Nah, ini nanti Bapak jelaskan. Yang kedua, sin, akan. Nah, biasanya ini sa, tulisannya sa.
Nah, akan waktu dekat artinya. Atau nomor 3, dan nomor 3 saufa. Saufa. Nah, biasanya ini di depannya juga maknanya apa? Akan waktu jauh atau akan biasanya. Atau 4, nah, ta'ul fa'il atau tak ini tanda bahwasanya menunjukkan bahwasanya ada pelakunya. Nah, ada pelakunya. Yang kelima, ta'nits as-sakinah. Nah, ini juga ini ta'nits as-sakinah ini artinya menunjukkan bahwasanya ada pelakunya juga. Terus ya ul fa'ilah, ya ini ya juga ya. Terus nun at-taukid. Nah, nun taukid. Biasanya ada didahului oleh nun taukid lah. Jadi ini nanti kita Bapak jelaskan di kelas. Sekarang yang cukup kalian tahu bahwasanya al-fi'il itu adalah kata kerja. Yang katakan bujur-bujur al-fi'lu kata kerja lah. Oke, kena penjelasan lebih lanjutnya kita sama-sama diskusikan di kelas. Ananda sekalian bisa juga cari al-bayan, cari syarahnya atau penjelasannya minal hatif atau dari handphone, min internet, dari internet. Cari coba apa itu al-fi'il. Sekarang ini tadi pembagian kalimat, 1 isim kata benda, 2 kata kerja. Ya kalau atau al-fi'il sekarang huruf dari dalam bahasa Arab itu kalimat itu terdiri dari 3 ujarnya. 1 kata benda atau al-ismu, 2 al-fi'lu atau kata kerja, yang ketiga al-harfu atau huruf. Apa artinya huruf? Ma dalla ala ma'nan fi ghairihi, al-mithal. Hal, ini huruf. Artinya hal kemarin apakah, wa min. Nah, wa ini dan, min apa? Dari. Walam, lam ini artinya lam ini artinya bisa belum, bisa tidak. Nah, walan dan lan. Apa ini lan? Lan ini artinya tidak akan. Wa inna dan inna, apa artinya inna? Inna Allah wa malaikatahu. Nah, inna di awal loh. Inna ini artinya sesungguhnya. Walaysa lahu alamatun yatamayyazu biha kama lil ismi wal fi'li. Kita baca kalimah huruf atau al-harfu. Nah, itu ya adalah kata yang menunjukkan arti bersama kata yang lain, seperti hal, lam, lan, inna, min, dan tidak memiliki tanda yang bisa membedakannya seperti yang dimiliki oleh kalimat isim dan kalimat fi'il. Apa maksudnya? Jadi maksudnya ini huruf ini harus bersandar atau harus berimbayan dengan kalimat yang lain. Kadang awas sebutin aja. Misalkan jar Bapak hal. Artinya apa tadi hal? Apakah? Pahamlah. Nanti sekalian Bapak tanya misalkan, Amel, hal apakah? Kadang kalau dipahami, kalau berarti hal ini harus bersandar dengan kalimat yang lain. Contohnya apa? Amel, hal apakah kamu sudah makan? Nah, artinya bersandar. Apakah kamu sudah makan? Nah, itu dalam satu kesatuan. Lam juga. Jangan Bapak, lam artinya belum. Lam. Maka maknanya itu kurang jelas kalau kada kita tambah dengan kalimat sesudahnya lam. Apa pasangannya lam ini biasanya? Biasanya lam ini setelahnya fi'il. Apa contohnya? Aku belum makan. Ana lam akul. Aku belum minum. Ana lam ashrab. Nah, maka huruf ini arti di sini harus dalam kurung bersama kata yang lain. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat ke atas contohnya. Nah, jarnya tadi isim sudah Bapak jelaskan. Sekarang fi'il. Nah, coba lihat fi'il.
Nomor satu, qad najaha. Nah, didahului oleh qad. Nah, berarti kira-kira amun ada kalimat di depannya ada qad, berarti setelahnya itu disebut al-fi'lu. Lah, nah artinya itu pasti mengandung pelaku. Karena al-fi'il kata kerja itu mengandung pelaku, entah itu dia, entah itu kamu, entah itu saya, kami. Kita lihati. Nah, itu kita belajar kayak apa mengenalinya dan juga menghafal sedikit-sedikit. Nomor dua, takharraja at-talib fil madrasah ats-tsanawiyah wa sawfa yuwasilu. Nah, ada sawfa. Kalau sudah ada sawfa berarti setelahnya ini dinamakan fi'il mudhari'. Jadi harus ingat qad, sawfa. Nah, habis itu nomor tiga, ya sadiqi. Fi ayatin fi ayati madrasatin takharrajta. Nah, tak di sini. Nah, tak. Nah, ini kita harus paham dulu kenapa itu fi'il madhi, fi'il mudhari. Jadi bisa menangkannya kadang ada juga yang ada tulisan taknya. Ini misalnya ini fi'il kah lain kah? Nah, bingung. Nah, kalau seperti ini biasanya taknya ini bersambung. Lalu yang di bawahnya ini takharrajat. Nah, tak ini tak menandakan bahwasanya ada pelaku. Dia perempuan, pelaku perempuan. Nah, lalu di sini samahti. Nah, ini tak. Ini tanda bahwasanya ada fa'il, ada pelaku juga. Terus qalat al-um libniha la tal'abanna. Ini apa namanya? Ini nun taukid atau nun penekanan. Apa artinya? Jangan bermainan di jalan. Jangan bermain di jalan. Nah, itu bahasanya itu. Terus yang 7, qala talib. Qala, dia telah berkata. Siapa yang berkata? At-talibu, murid itu telah berkata, ya ustaz, wahai ustaz, ya. Min fadlik, ana lam afham ad-dars. Ishrahhu marratan ukhra. Nah, ini lam afham. Nah, di sini mungkin ini nanti penjelasan untuk isnad nanti. Ya kan ada isnad di bawah sini tadi. Nah, jadinya tanda fi'il itu ada mana tadi? Oh, ini nah. Ta nun taukid ya fa'ilah ta'u fi'il ta ta'nis sakinah. Nah, di sini tadi apa tadi? Lam afham. Nah, ini mungkin nanti kita bahas di kelas sajalah. Oke, sekarang penjelasan al-harfu. Nah, al-harfu seperti yang dijelaskan tadi, al-harfu itu huruf. Huruf ini kada jelas maknanya kalau kada bersambung dengan kalimat yang lain. Contohnya apa? Nah, hal yuwasilu tullab dirasatahum ilal jami'ah. Apakah jadinya murid-murid itu? Nah, apakah murid-murid itu melanjutkan pendidikannya ke kampus? Nah, harus sambung. Apakah ikan makan? Nah, artinya kalau dipahami. Kalau apakah hal. Nah, itu kalau dipahami. Nah, kalau nomor 2 lam. Kalau kita sambat lam aja belum. Apanya belum? Nah, kalau di sini sesuai kalimatnya lam ya'rif at-tullab judud ba'dahum ba'dah. Nah, artinya murid baru itu belum mengetahui dengan kekawanan sebagiannya. Nah, kayak itu juga ini. Nah, min artinya ini harus bersambung dengan kalimat yang lain. Ini sambungannya. Nah, min. Nah, min balik baban, min balik papan jadinya Kalimantan Asyarqiyah. Itu lan yagi ba'atulab an, sambungannya apa? Anid dirasati illa li'udhri syar'i. Nah, an artinya ada sambungan di sini. Lalu an ini jelas artinya. An ini artinya apa? Tentang. Ila apa? Ke. Min apa? Dari. Lam belum. Hal apakah? Nah, dari situ tadi berharapkan Anda sekalian bisa mencari informasi tambahan juga
min aina antum tabhatsuna anil ulum aniz ziyadatil ulum fi li hadzal mawdu' untuk mewujud yang ini bisa carikan di internet, minal hatif atau min internet, dari handphone kalian masing-masing di internet lah. Baik, Bapak harapkan Anda sekalian bisa memahami. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita diskusikan sama-sama di kelas tentang aqsamul kalimah, pembagian-bagian atau bagian-bagian kalimat, pembagian kalimat. Itu aja Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.